Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Akila Tarihan. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai teknik dekonvolusi spektrum FTIR. Yang pertama, teknik dekonvolusi itu kita lakukan untuk untuk memisahkan puncak-puncak serapan yang saling bertumpang tindih atau overlapping, sehingga setiap komponen vibrasi dapat diidentifikasi secara lebih jelas. Nah, pertama di sini kita dapatkan 3 data di sini ya. Semuanya itu harus diidentifikasi, tapi sebagai contoh saya lakukan yang ini. Pertama kita harus membuka aplikasi Origin terlebih dahulu. Yang ini yang 2018. Kemudian data dari sini kita salin. Kita taruh di sini. Kemudian yang baris pertama ini kita namain panjang gelombang atau wavelength. Satunya NM. Yang ini itu transmitansi. Satunya itu persen. Nah, kemudian kita ubah dulu transmitansi ini ke dalam bentuk absorbansi. Gunakan yang ini, terus namain dulu absorbance, satunya itu A. Kemudian kita klik kolom C ini, klik kanan, terus ini set column values. Nah, masukkan di sini 2 min log kolom, karena transmitansinya itu ada di kolom B, jadi di sini tulisnya kolom B. Terus tinggal OK. Kalau udah, kita plot ini. Kita plot wavelength sama absorbansinya. Wavelengthnya itu dia jadi sumbu X dan absorbansinya itu jadi sumbu Y. Caranya ini klik kontrol sambil ditekan ini sama ini. Terus ini plot garis. Nah, udah. Ini kita ubah dulu scale-nya. Karena FTIR itu biasanya dari besar ke kecil, jadi di sini kita ubah dari 4000 ke 400. Terus oke. Terus buat perbandingan kita bikin lagi 2 kali grafiknya. Yang tadi buat grafik awal, karena ini nanti kita ubah-ubah, kita olah-olah grafiknya, jadi ya kalau udah kayak gini, kita bikin baseline terlebih dahulu. Nah, ada 3 tahap ya. Yang pertama itu pembuatan baseline, yang kedua itu pemenggalan spektrum, yang ketiga itu peak fitting. Yang pertama kita bikin baseline-nya dulu, pencetang ini, terus peak and baseline, terus peak analyzer, terus open dialog.
Terus ini di goalnya ini kita pencet yang subtract baseline, terus next. Terus ini baseline modenya kita pilih yang user define. Nah ini sebenarnya udah ada kalau misalnya kita pakai yang auto find, tapi ini kurang tepat gitu, jadi kita clear dulu. Ini kita unchecklist dulu, terus kita clear, baru kita add manual. Jadi buat baseline itu harus di titik minimum ini nih, titik minimum setiap, misal di sini, dan nggak boleh mengenai si kurva garis hitam ini, jadi harus di bawahnya. Misalnya titik minimumnya ada di sini, jadi kita klik ke sini. Terus ini di sini, ini juga titik minimum di sini, sini. Kalau udah tinggal pencet done. Kita next dulu. Nah, nanti di sini ada garisnya kan. Kalau misalnya ada garis-garis yang masih nempel-nempel, bisa kita edit di ini, modify. Ini bisa digeser-geser, si biru-birunya dipindahin dikit. Gitu. Karena ini udah gak ada, jadi kita pencet done aja, terus next. Terus ini substraknya kalau udah jadi bakalan kayak gini, kita langsung finish aja. Nah kalau udah kita akan punya data baru ini. Nih data baru yang udah di substrak, dan ini data yang baseline-nya. Tapi belum selesai karena kita mau lakukan proses smoothing terlebih dahulu. Jadi ini klik analisis, terus signal processing, terus ini smooth, open dialog. Kemudian untuk spektrum FTIR itu maksimal kita menggunakan metode Savitzky-Golay. Nah maksimalnya itu sampai 11. Coba kalau kita pakai 11. Kalau smoothingnya terlalu besar itu takutnya nanti dia malah nggak akurat si puncak-puncaknya. Jadi di maksimal 11 aja. Terus ini kita juga bisa sambil ngeliat kira-kira dia smoothingnya tuh puncaknya bagus apa enggak kalau misalnya di smoothing gitu. Karena ini ada garis hitamnya, yang garis awal nih kayaknya terlalu besar smoothingnya, jadi aku mau coba 8 aja. Nah jadi dia nggak terlalu naik kan, tinggal oke. Nah kalau udah ini udah di smoothing, kita lakukan proses pemanggalan spektrum. Sebenarnya pada tahap ini tuh tergantung sama apa yang mau kita analisis, tapi di sini aku ngelakuin 3 pemanggalan. Yang pertama itu di 400 sampai 700, yang kedua itu 900 sampai 1200, yang ketiga itu 3000 sampai 3700. Jadi itu beda-beda. Kalau misalnya di 400 sampai 700 tuh untuk mengidentifikasi ZNO sama fosfat. Terus kalau di 900 sampai 1200 itu untuk mengidentifikasi fosfat hidroksiapatitnya. Terus kalau misalnya di 3000 sampai 3700 itu untuk mengidentifikasi gugus hidroksil yang ada di hidroksiapatit gitu. Jadi di sini kita coba 400 sampai 700 dulu.
Jadi kita lihatnya ini ya, yang udah dua ini kan udah di smoothing, jadi ini sumbu X nya, ini sumbu Y nya, ini observansi, ini apa tadi, waveline. Nah kita cari di waveline nya itu yang 400 sampai 700. Nah ini tinggal kita blok aja sampai 700. Masih ini ya, terus kita plot. Nah ini juga kita ubah scale nya dari yang besar ke yang kecil, 700, 400. Kita namain dulu. Ini juga harus dinamain deh. Kalau udah, kita masuk ke tahap peak fitting. Yang pertama itu kita klik ini analisis, terus peak and baseline, terus ini multiple peak fit, terus open dialog. Nah ini pakai metode Gaussian yang ini, terus oke. Nah di sini kita tentuin titik-titiknya. Yang pertama yang ini. Terus klik ini open NL fit. Kemudian klik fit. Nah kita bisa lihat di sini R-nya itu dia 0,99. Ini yang paling bawah, R square 0,997, artinya kurva ini tuh akurat gitu. Terus kita lihat ke reportnya juga. Nah ini ada report angka-angkanya. Tapi dia number of iterationnya cuman dilakuin 200-an kali gitu. Harusnya biasanya 400 kali, tapi karena R nya tetap 0,99 jadi tetap akurat ya. Nah ini juga bisa dikecilin supaya kelihatan. Geser dulu. Nah bisa dilihat ini tuh hasil kurvanya
bisa dilakukan pada setiap pemenggalan. Jadi nanti misal kita plot lagi dari sini yang 900 sampai 1200, 900 sampai 1200 nya. Oh, ini enggak kelihatan. Sampai sini kita plot. Ini juga diubah. Diubah dari yang besar ke yang kecil. Kemudian lakukan yang sama tadi, analisis, terus pick baseline, multiple pick, open dialog. Metodenya Gaussian. Oke, terus kita tentukan pick-picknya. Ini di sini ada, di sini, di sini, di sini. Terus open NL fit. Kita lakukan fit. Nah, di sini juga cukup akurat karena R-square-nya itu 0,99. Oke. Tapi dia iterasinya juga cuma 200 kali. Kemudian kita lakukan di 3000 sampai 3700. Dari sini ini kita ubah skillnya. Nah, kita lakukan pick fitting, klik analisis seperti tadi ya, pick baseline, multiple pick, open dialog. Ini Gaussian. Oke. Terus open NL sheet. Ini juga akurat karena R-square-nya 0,99. Oke. Nah, kita bisa lihat grafiknya di ini, yang tadi yang 900 sampai 1200.
untuk di laporan kita ini kan masih ada ke bawah, jadi kita ubah si nya jadi 0. Oke. Kemudian ini kita rename dulu. Kemudian ini yang barusan yang 3000 sampai 3700. Ini masih ada ke atasnya, jadi kita ubah dulu scale-nya supaya si yang garis biru, kuning, dan pink ini kelihatan. Ya. Kemudian yang ini tuh bisa dihapus dan bisa juga ditambahin lagi dengan menekan Ctrl L. Yang ini nggak bisa, jadi dimin aja ya. Jadi seperti itu kira-kira.